Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ezra, pasalnya yang ke-7, ayat 11 sampai dengan 20. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam hal perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan seterusnya. Sekarang, aku telah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk rakyat Israel, imamnya atau orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Sebab engkau disuruh raja serta ke-7 penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman pada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Kamu juga harus membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela bagi Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, serta semua perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, juga persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka di Yerusalem. Oleh karena itu, haruslah uang ini engkau pakai dengan hati-hati untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, dan anak-anak domba, serta kurban sajian dan kurban curahannya. Semuanya itu haruslah kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk dilakukan dengan perak dan emas selebihnya, boleh kamu lakukan sesuai dengan kehendak Allahmu. Sedangkan perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, serahkanlah seluruhnya ke hadapan Allah di Yerusalem. Keperluan lainnya untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Sahabat Alkitab, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali Tuhan hadir dan menyapa kita lewat berbagai peristiwa dan sosok yang tidak terduga. Mungkin pada suatu peristiwa teman atau saudara yang sudah lama tidak bertegur sapa, tiba-tiba bertandang ke rumah dan menawarkan bantuan tepat pada saatnya. Bisa jadi hati kita kembali diteguhkan melalui obrolan dengan orang asing yang kita temui di transportasi umum. Dari rangkaian peristiwa itu, seharusnya sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan akan keluasan karyanya. Kepulangan bangsa Israel dari tanah Babel ke tanah leluhur mereka juga terjadi dalam keterlibatan berbagai pihak yang tidak terduga. Dimulai oleh Raja Kores dari Persia yang menaklukkan Babel dan mengizinkan kepulangan orang-orang Yahudi. Raja Darius penerusnya yang kembali mengizinkan pembangunan rumah Tuhan. Hingga Raja Artasasta pada teks kita saat ini yang memberikan bantuan untuk dimulainya kembali kegiatan peribadahan di rumah Tuhan yang telah berdiri itu. Ia mengutus Ezra dengan pihak lainnya seperti para imam dan orang-orang Lewi untuk pulang ke Yerusalem dan memimpin restorasi spiritual di sana. Artasasta mungkin tidak mengimani Allah yang diimani Ezra, tetapi Allah melembutkan hatinya dan memakai raja itu dalam rangkaian rencananya. Rupanya bukan itu saja yang dilakukan Raja Artasasta. Ia menyuruh Ezra untuk membawa kembali piranti peribadatan yang dahulu sempat dibawa ke Babel karena menjadi rampasan perang. Raja juga memberikan emas serta perak yang pasti dibutuhkan sebagai biaya untuk pemulihan peribadatan di rumah Tuhan dan restorasi Yerusalem secara keseluruhan. Betapa murah hatinya keputusan tersebut. Apalagi bila mengingat bahwa pernah ada masanya pemerintahan kerajaan Persia justru menghentikan pembangunan rumah Tuhan karena hasutan orang-orang yang tidak menyukai orang-orang Yahudi yang pulang ke Yerusalem. Sesungguhnya, bila Tuhan berkehendak untuk mewujud nyatakan rencananya, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi rencananya. Melalui kisah gumul juang di atas,
seharusnya kita belajar untuk tetap menggantungkan pengharapan kepadanya. Kisah orang-orang beriman yang tercantum dalam Alkitab seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menggaungkan kebaikan Tuhan dalam relung hati kita. Tuhan menghadirkan pertolongannya tanpa pernah kita duga, bahkan melalui sosok-sosok yang tidak terduga pula. Sudah saatnya kembali kepada tugas kita sebagai orang beriman, yakni untuk teguh memelihara iman dan pengharapan kepadanya. Tuhan dapat memakai siapapun untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain, termasuk diri kita pun dapat dipakainya menjadi penanda kasih serta kebaikan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga. Pakailah kami ya Tuhan, sebagai saluran untuk menyatakan rencana-Mu di dunia ini. Berikanlah kami hikmat dan keberanian untuk melangkah sesuai dengan kehendak-Mu, agar melalui hidup kami, nama-Mu dipermuliakan, dan banyak jiwa yang dapat mengenal kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.